Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Oke, terima kasih kalian sudah hadir dan sudah meluangkan waktu kalian dalam konseling kelompok pada siang hari ini. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pertama di sini Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Anggi selaku guru BK di sekolah ini. Baik, sebelum kita memulai lebih dalam lagi, sekarang kalian yang memperkenalkan diri. Dimulai dari Masnya. Baik. Nama saya Rafli Amri Ahmad, sering dipanggil Rafli. Kelas 11 IPS 1. Baik, Mas Rafli. Yang selanjutnya, Mbak. Baik Bu, perkenalkan nama saya Birni Tesarianti, biasa dipanggil Tessa dari kelas 11 IPA 2. Oke, Mbak Tessa. Yang selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Putri Ningsi dari 11 IPA 3, Bu. Oke, baik Mbak Putri. Terima kasih Putri, Tessa, dan Rafli. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Nah, hari ini Ibu kumpulkan kalian di sini. Ibu ini akan melaksanakan konseling kelompok. Nah, yang akan kita bahas yaitu topik yang sering kalian alami dalam keseharian kalian, yaitu kesulitan dalam memanajemen waktu. Ibu, konseling kelompok itu apa sih, Bu? Oh, oke, baik, pertanyaan yang bagus sekali. Nah, konseling kelompok ini yaitu adalah sebuah proses di mana kita bekerja sama untuk mendiskusikan suatu permasalahan dan kita selesaikan secara bersama. Nah, kalian tidak perlu khawatir, cerita kalian bersifat rahasia, jadi nanti tidak akan bocor kemana-mana. Nah, tujuannya ini adalah agar kita bisa saling berbagi pengalaman dan mencari solusi terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. Bagaimana? Apakah kalian paham? Paham Bu. Oke. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah siap untuk memulai konseling kelompok pada siang hari ini? Siap Bu. Oke, sekarang kita mulai masuk ke pembahasan utama. Mesti kalian sering ya menunda waktu dan membuang waktu kalian ini untuk hal yang belum tentu positif. Iya, Bu. Iya Bu. Nah, oke, siapa yang mau berbagi pengalaman terlebih dahulu tentang permasalahan kesulitan dalam memanajemen waktu yang sering kalian alami? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Putri, silakan. Kalau yang saya alami itu sering menunda-nunda tugas sih, Bu, sampai dimarahin orang tua. Oh, jadi permasalahan Mbak Putri ini sering menunda PR dan sering dimarahin orang tua ya, Mbak? Iya, Bu. Oke, baik. Selanjutnya, Mbak. Kalau saya Bu, kalau saya sering ini Bu, sering lupa waktu untuk belajar di malam hari. Oh, jadi Mbak Tessa ini sering lupa waktu belajar di malam hari. Iya. Oke, yang selanjutnya, Mas. Kalau saya sering terlambat masuk sekolah, Bu, karena malamnya suka main sama teman, Bu. Oh, jadi permasalahan Mas Raffi ini sering terlambat ke sekolah karena malamnya sering main sama teman-temannya. Iya. Mungkin begadang gitu ya, Mas ya, Iya. sampai lupa waktu, sampai larut malam. Oke, terima kasih kalian sudah berbagi cerita. Nah, dari cerita kalian tadi tuh terlihat ada persamaan, yaitu kesulitan dalam manajemen waktu. Sekarang mari kita pilih salah satu dari permasalahan kalian yang paling berat. Menurut kalian, masalah siapa yang akan kita bahas pada siang hari ini? Kalau menurut saya masalah Mbak Putri Bu. Ya, Bu Putri, Bu, karena udah sering dimarahin sama orang tuanya juga, Bu. Iya Bu. Oke, sepakat ya kita membahas permasalahannya Mbak Putri. Putri, apakah kamu bisa menceritakan lebih detail lagi permasalahan yang kamu alami? Baik, Bu. Jadi saya tuh
sering menunda dalam mengerjakan tugas Bu, sehingga saya tuh dimarahi ibu saya. Tapi saya tak ulang ya, kokat ya. Baik Bu, jadi saya tuh sering menunda tugas, sehingga pada waktu pengumpulan tugas saya belum siap, dan itu sangat sering Bu. Karena saya sehabis pulang sekolah itu langsung main sama teman-teman. Nah, biasanya tuh sampai lupa waktu. Juga kan kalau pulang tuh udah sore banget, terus kan itu saya capek. Nah, setelah itu saya langsung mandi, biasanya langsung tidur Bu. Jadi sampai lupa ngerjain tugas. Nah, besok paginya itu biasanya ibu saya ngecek tas gitu Bu. Terus ngelihat tugas saya belum dikerjakan, terus dimarahin. Oke, jadi permasalahan Mbak Putri ini sering menunda PR sehingga pada waktu pengumpulan itu Mbak Putri belum selesai mengerjakannya. Nah, sehingga waktu dicek ibu Mbak Putri itu Mbak Putri belum selesai mengerjakan PR dan kena marah gitu ya Mbak ya. Baik. Nah, Mbak Putri sadar nggak sih kalau itu tuh membuat Mbak Putri susah sendiri karena sudah terburu-buru sekolah dan Mbak Putri masih mengerjakan PR? Sebenarnya sadar sih Bu, tapi saya tuh susah untuk memanage waktu saya Bu. Baik, kira-kira menurut teman-teman apa yang bisa kalian bantu untuk mengatasi kebiasaannya Mbak Putri? Kalau dari saya Bu, Mbak Putri mungkin perlu ada yang mengingatkan ya Bu ya, seperti pacar gitu, dan sehingga Mbak Putri bisa lebih konsisten lagi untuk mengerjakan PR lebih baik daripada bermain di luar seperti itu. Oke, baik, masukan dari Mbak Tessa. Saya setuju sih Bu sama Mbak Tessa Bu, perlu ada yang ingetin terus. Jugaan Mbak Putri tuh kalau main tuh kemana sih, kok tiap hari pemain sampai sore tuh cari belut atau kok sampai capean gitu. Gitu nah. Ngumpul sama temen-temen di rumah temen, terus cerita-cerita gitu aja. Kan nggak seharusnya kan setiap hari terus-terusan kayak gitu juga Mbak juga. Soalnya Terus ngerti juga. soalnya temen-temen saya selalu ngajak ngumpul-ngumpul terus. Harus biasain ngurangin sih kalau menurut saya. Oke, baik, terima kasih dari masukan teman-teman semua. Apakah bisa diterima Mbak Putri masukan dari teman-teman? Bisa Bu. Oke. Tadi masukan dari teman-teman sudah baik, sudah bagus. Nah, Ibu mau menambahkan benar yang dikatakan Mbak Tessa tadi, perlu ada pengingat waktu dan harus mengutamakan tugas. Tugas itu prioritas ya Mbak ya. Kalau misalnya kita mau pergi main, nah kita harus ingat kalau ada tugas. Contohnya Mbak Putri bisa membuat jadwal harian. Kalau semisal Mbak Putri pulang sekolah itu jam 3, nanti sepulang sekolah itu istirahat sebentar, sekitar setengah jam atau lebih juga nggak apa-apa. Nah, nanti kalau udah istirahat, makan, dan lain-lain, Mbak Putri mulai mengerjakan tugas Mbak Putri. Nah, nanti kalau semisal tugas Mbak Putri sudah selesai, kalau misalnya Mbak Putri mau main, kan Mbak Putri udah nggak ada beban ya, tugasnya udah dikerjain. Jadi enak di Mbak Putri juga. Mbak Putri kayak main tuh udah nggak ada pikiran tugas lagi gitu loh, udah main seneng sama temen-temennya. Nah, itu. Terus dari strategi itu, manajemen waktu Mbak Putri itu menjadi lebih terstruktur dan efektif ya Mbak ya. Oke. Bagaimana, apakah bisa Mbak Putri dan teman-teman coba masukan dari Ibu tersebut? Bisa Bu. Oke, terima kasih. Oh iya, tadi Ibu lupa menyampaikan ya, kalau kita melaksanakan konseling kelompok ini sekitar 45 menit sampai bel masuk nanti.
Nah, kebetulan juga nanti Ibu ada rapat. Nah, sekarang sebelum kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini, kita refleksikan terlebih dahulu apa sih yang teman-teman dapat dari kegiatan kita pada siang hari ini, Ya Bu, ya. mungkin cara mengelola waktu dan jangan menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak baik, tidak menguntungkan untuk kita sendiri. Baik, dari teman yang lain, Mbak. Kalau dari saya ya Bu ya, dari sini saya belajar bagaimana cara mengelola waktu itu dengan baik, seperti itu. Dari Mbak Putri sendiri. Kalau menurut saya tuh jadi paham dan ngerti pentingnya untuk mengerjakan tugas terlebih dahulu daripada mainnya sih Bu. Oke, bagus sekali tanggapan dari teman-teman semua. Nah, Ibu juga merasa senang pada pertemuan kali ini ada manfaatnya. Nah, jangan lupa untuk mencoba strategi yang Ibu berikan tadi. Nah, jika ada perkembangan atau kendala, kalian bisa ke ruang BK ini. Ruang BK selalu terbuka untuk kalian. Oke, terima kasih atas partisipasi teman-teman semua, dan semoga ini menjadi langkah yang baik untuk selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa besok. Iya Bu, Iya, terima Bu. kasih Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Mas Bram. Ya.